Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Pausia dari Prodi Akuntansi S1 kelas E. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas pada pertemuan pertama. Baiklah, nomor 1. Apa saja yang menjadi konsep dasar ilmu ekonomi? Kata ekonomia berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. 2. Apa yang Anda ketahui tentang konsep ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi merupakan ilmu mengajari kita tentang manajemen untuk memilih prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pemuas kebutuhan dalam keberlangsungan hidup. 3. Apa pengertian dan tujuan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi merupakan segala tingkah laku untuk bertahan hidup, untuk mendapat sumber daya yang teratas, untuk mencapai kesejahteraan, untuk pemuasan kebutuhan yang menentukan kekayaan seseorang. Dan ada beberapa tujuan ilmu ekonomi, yaitu 1. Untuk mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. 2. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk kemajuan perekonomian. 3. Mengelola perekonomian dalam keluarga. 4. Membantu mengenal potensi alam. 5. Menjadi agen perusahaan dalam lingkungan masyarakat. 4. Bagaimana pembagian ilmu ekonomi menurut teorinya? Dalam pembagian ilmu ekonomi, menurut teorinya dapat dibagikan menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, dapat diartikan ilmu ekonomi yang mengkaji mekanisme kerja dalam perekonomian secara menyeluruh. Sedangkan dalam pengertian ilmu ekonomi makro dapat diartikan menjadi untuk mengkaji ekonomi dalam kehidupan nyata. Bagian pada nomor 5. Menurut Anda, jika harga kebutuhan pokok pada saat menjelang Lebaran naik, apa bisa dikatakan langka? Menurut saya pribadi, hal ini tidak juga dapat dikatakan langka, karena sangat sering tiba-tiba kebutuhan pokok langsung naik, meski tidak menjelang Lebaran atau hari-hari biasa. Meski tidak menjelang Lebaran atau hari-hari tertentu. Karena seringkali pada hari-hari biasa saja sering terjadi di pasar tradisional saat ini dan juga meresahkan masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah. Nomor 6 atau bisa dikatakan poin terakhir. Mengapa pada saat hari raya barang-barang kebutuhan pokok naik? Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan pada permintaan dan penawaran. Dalam ilmu ekonomi ada sebuah konsep bernama elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Ada juga 4 hal yang sangat mempengaruhi, yaitu 1. Harga naik karena permintaan yang meningkat. 2. Adanya kartel bahan pokok. 3. Rantai distribusi yang panjang. 4.
faktor iklim. Baiklah, mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.